Direktur olahraga Bayern Munich Max Eberl memastikan Mathys Tel akan hengkang pada bursa transfer musim dingin 2025. Eberl mengatakan Tel ingin angkat kaki demi mendapatkan menit bermain reguler. Tel harus puas menjadi pemain pelapis sepanjang musim 2024-2025. Penyerang berpaspor Prancis itu hanya mampu mencatatkan 3 penampilan sebagai starter karena tak mampu menggeser posisi Harry Kane. Lebih lanjut, Eberl mengatakan hubungan antara De Roten dengan Tel sama sekali tidak memburuk. Ia pun mengaku telah menghubungi banyak klub yang tertarik meminangnya. Usai sudah saga mengenai pelatih kepala Borussia Dortmund, CEO BVB Lars Ricken mengumumkan penunjukan Niko Kovac sebagai pelatih baru. Proses negosiasi dengan Kovac berlangsung alot karena manajemen Dortmund tak bersedia memberikan kontrak dengan durasi lebih dari 6 bulan. Pada akhirnya, kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan Kovac kabarnya diikat hingga akhir musim 2025-2026. Tugas berat menanti Kovac di Signal Iduna Park. Nahkoda berpaspor Kroasia itu ditugaskan untuk membangkitkan BVB yang saat ini terpuruk di papan tengah klasemen Bundesliga. Carlo Ancelotti telah berhasil menyamai prestasi Miguel Munoz sebagai pelatih Real Madrid dengan jumlah penampilan terbanyak di ajang bergengsi Eropa, yaitu Piala Eropa. Kedua pelatih ini masing-masing telah memimpin tim dalam 71 pertandingan di turnamen ini yang merupakan salah satu pencapaian signifikan dalam sejarah panjang klub tersebut. Dalam 71 laga yang telah dipimpin oleh Ancelotti di kompetisi Eropa, ia mencatatkan 50 kemenangan, 9 kali seri dan hanya mengalami 12 kekalahan. Prestasi luar biasa ini membuatnya menjadi manajer Real Madrid dengan jumlah kemenangan terbanyak dalam kompetisi tersebut. Klub Serie A Napoli dilaporkan masih belum menyerah untuk mendapatkan jasa Alejandro Garnacho. Mereka masih melobi Manchester United untuk transfer sang winger. Menurut laporan Fabrizio Romano, Napoli masih berharap bisa mendapatkan jasa Garnacho. Mereka kini dilaporkan masih menego agar manajemen Setan Merah menurunkan harga jual sang winger. Napoli sebenarnya sudah melakukan pendekatan ke MU. Sudah 2 tawaran mereka lancarkan ke meja Setan Merah. Namun kedua tawaran itu ditolak. Ini disebabkan tawaran terakhir mereka bernilai 50 juta euro, sementara MU menginginkan tak kurang dari 70 juta euro. Saga mengenai masa depan Xavi Simons memasuki babak baru. Bild melaporkan status Simons bakal dipermanenkan RB Leipzig pada musim panas 2025 mendatang. Bild mengatakan RB Leipzig telah menyiapkan dana sebesar 50 juta euro untuk mempermanenkan status Simons dari Paris Saint-Germain. Angka tersebut bakal membuat Simons menjadi pembelian termahal dalam sejarah De Roten-Bullen. Tak cuma itu, De Roten-Bullen juga tak keberatan mengeluarkan dana ekstra demi mengamankan jasa Simons. Apabila semua klausul bonus terpenuhi, biaya transfer Simons berpotensi membengkak di angka 80 juta euro. Federico Chiesa baru saja mendapatkan kesempatan starter keduanya bersama Liverpool di musim ini. Chiesa bermain sejak menit awal saat Liverpool melawan PSV di pekan terakhir Liga Champions. Sayangnya Liverpool gagal mendulang kemenangan karena tumbang 3-2 di markas PSV. Laga melawan PSV setidaknya bisa menjadi kemajuan cukup besar bagi karir Chiesa di Liverpool. Pasca laga melawan PSV, Chiesa lantas berambisi mendapatkan kepercayaan tampil lebih banyak dari Arne Slot. Ia menunjukkan komitmen besar melihat atmosfer besar yang dimiliki Liverpool baik di dalam maupun di luar lapangan. Manajer Manchester City Pep Guardiola tampak mencoba bersikap realistis melihat peluang timnya meraih trofi juara di musim ini, termasuk pada gelaran Liga Champions. The Citizen sendiri memang mengalami penurunan signifikan di berbagai ajang musim ini. Hal tersebut pula yang tampaknya sudah disadari oleh sang manajer. Ia menilai City kini sedang mengalami banyak masalah. Guardiola pun tak malu untuk mengakui bahwa kan City untuk juara di Liga Champions musim ini sangatlah kecil. Ia turut memberikan komentar soal calon lawan mereka di babak play-off nanti. Mereka berpeluang untuk menghadapi tim-tim besar Eropa lainnya termasuk Real Madrid dan Bayern Munich. Mikel Arteta mengungkapkan bahwa kiper Arsenal David Raya absen dalam pertandingan terakhir Liga Champions melawan Girona karena cedera. Awalnya banyak yang mengira Raya hanya diistirahatkan untuk persiapan laga besar melawan Manchester City di Premier League akhir pekan ini. Namun Arteta menegaskan bahwa absennya Raya murni karena masalah cedera. Sementara itu Neto tampil percaya diri meski Arsenal harus mengakui keunggulan Girona. Debutnya ini menjadikannya pemain debutan tertua Arsenal dalam lebih dari 100 tahun terakhir. Setelah pengumuman pemutusan kontraknya dengan Al Hilal, Neymar merasakan penyesalan dan juga menyimpan rasa kecewa. Namun, menurut laporan Sport, Neymar tidak menyesali perpisahan dengan semua orang di klub. Pemain berusia 32 tahun itu merasa terluka dengan perlakuan mantan pelatihnya, terutama terkait penanganan cedera lutut kirinya.
Puncak kekecewaan Neymar terjadi setelah wawancara sang pelatih yang menyinggung kualitas permainan Neymar. Ia dianggap tidak bisa lagi bermain di level saat ini. Komentar ini sangat menyakitkan bagi Neymar yang telah bekerja keras untuk kembali bermain. Danilo telah meninggalkan Juventus. Bek berusia 33 tahun itu tidak masuk proyek Thiago Motta bersama Sinyonya tua. Bianconeri akhirnya melepas mantan pemain Real Madrid dan Manchester City itu meski masih terikat kontrak sampai Juni 2025. Flamengo kini menjadi klub baru Danilo. Sang pemain resmi pulang ke Brazil dan diikat kontrak sampai akhir 2026. Danilo sendiri diketahui sangat menyukai Flamengo sejak kecil. Hal itu tak lepas dari kecintaan sang ayah ke klub yang bermarkas di Maracana tersebut. Namun, Danilo sendiri tak pernah merumput di Flamengo sebelum berkiprah di Eropa. Arsenal sedang mencari striker baru setelah cedera panjang Gabriel Jesus dan Bukayo Saka. Setelah ditolak RB Leipzig untuk membeli Benjamin Sesko, Arsenal mengalihkan buruan ke striker Aston Villa Ollie Watkins. Namun klub London itu harus gigit jari. Tawaran mereka untuk membeli Ollie Watkins ditolak mentah-mentah oleh Aston Villa. Seperti diketahui, Arsenal siap membajak Watkins dengan bandrol 60 juta pound sterling. Namun belum lama tawaran itu diberikan, Villa langsung menolak mentah-mentah. Sebab Villa masih membutuhkan jasanya dan tidak mau melepas striker 30 tahun itu ke sesama tim Premier League. Menurut laporan dari Jerman, Chelsea sempat mengeksplorasi kemungkinan mendatangkan Mathys Tel. Namun pemain sayap Bayern Munich itu dikabarkan menolak tawaran dari Chelsea menjelang akhir bursa transfer Januari. Pemain asal Prancis itu dikabarkan tidak tertarik bergabung dengan Chelsea karena persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di starting 11. Menurut Bild, Tel lebih terbuka untuk pindah ke klub lain seperti Arsenal, Manchester United atau Tottenham Hotspur. Sang pemain bahkan dikabarkan bersedia bergabung dengan status pinjaman atau transfer permanen. Chelsea dikabarkan sedang berusaha mendatangkan dua pemain Brighton termasuk penyerang Georginio Rutter pada hari-hari terakhir bursa transfer Januari ini. Kabarnya, The Blues ingin memperkuat skuad mereka setelah performa tim terus menurun dalam beberapa pekan terakhir. Selain Rutter, The Blues juga dikabarkan tertarik pada Carlos Balaba, gelandang muda Brighton yang mengesankan di lini tengah. Namun, Simon Phillips mengatakan jika The Seagulls telah memberitahu Chelsea bahwa mereka tidak berniat melepas pemain-pemain tersebut meskipun kedua klub memiliki sejarah transfer yang panjang. Ronald Araujo baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak dengan Barcelona yang mengikatnya hingga 2031. Bek Uruguay tersebut juga merayakan golnya dalam hasil imbang 2-2 melawan Atalanta. Selebrasi Araujo menarik perhatian saat ia berteriak "Saya akan bertahan di sini" yang menunjukkan perasaannya. Setelah pertandingan, dia berbicara tentang kebahagiaan dan komitmennya terhadap klub tersebut dalam sebuah wawancara dengan Movistar. Araujo mengungkapkan kegembiraannya saat mencetak gol terutama setelah perpanjangan kontraknya. Klub La Liga Barcelona kini bisa bernafas lega. Pasalnya, gelandang muda mereka Pedri resmi menaikkan kontrak baru. Kepastian Pedri bertahan dikonfirmasi langsung oleh Barcelona. Mereka mengonfirmasi bahwa sang gelandang telah menaikkan kontrak baru di Camp Nou hingga 2030. Meski tak disebutkan dalam pernyataan resmi mereka, namun Barcelona ternyata menaruh klausul pelepasan dengan nilai besar dalam kontrak Pedri. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan bahwa Barcelona memasukkan klausul sebesar 1 miliar euro untuk mencegah sang pemain dibajak klub lain. Legenda Liverpool Steven Gerrard resmi angkat kaki dari klub Arab Saudi Al-Ettifaq pada penghujung Januari 2025 ini. Gerrard merapat ke Al-Ettifaq pada musim panas 2023 lalu. Ex-kapten timnas Inggris ini datang dengan pengalaman melatih yang tak terlalu panjang. Ia sebelumnya menukangi Rangers dan Aston Villa. Sayangnya ia juga tidak sukses ketika melatih di Arab Saudi. Al-Ettifaq gagal dibuatnya menjadi tim yang bisa bersaing meraih gelar juara. Setelah 18 bulan melatih, Gerrard akhirnya cabut dari klub tersebut. Ia mencapai kesepakatan dengan klub untuk saling berpisah pada 30 Januari 2025 ini. Klub Premier League Manchester United dilaporkan akan membuat satu transfer keluar dalam waktu dekat ini. Setan Merah berencana untuk melepas bek kiri mereka Tyrell Malacia. Dilansir Daily Mail, Manchester United menilai melepas Malacia adalah opsi terbaik untuk mereka saat ini. Sang bek baru saja pulih dari cedera yang membuatnya absen selama 1 tahun lebih. Ia masih kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya saat ini. Itulah mengapa MU menilai sang bek perlu pindah klub dan bermain secara reguler untuk mengembalikan performanya.
An-Nassr bertandang ke markas Ar-Raid di Stadion King Abdullah Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan pekan ke-18 Liga Arab Saudi tersebut, An-Nassr berhasil menekuk tuan rumah dengan skor tipis 2-1. Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan atas timnya karena menyumbang 1 gol dan 1 assist. Pemain berusia 39 tahun tersebut membuka skor bagi timnya pada menit ke-35 sebelum akhirnya menjadi arsitek bagi gol kedua yang dicetak Nawaf Al-Busail pada menit ke-47. Adapun Ar-Raid sempat membalas lewat gol Amir Sayud di menit 76. Bagi Ronaldo, lesakannya ke gawang Ar-Raid menempatkannya sebagai top skor sementara Liga Arab Saudi dengan 15 gol. Tambahan 1 gol itu juga membuat ia mengoleksi 921 gol dan hanya butuh 79 gol lagi untuk mengukir gol ke 1000. Manchester United menghadapi FCSB pada laga terakhir League Fast Liga Eropa. Bertindak sebagai tim tamu, MU menang dengan skor 2-0. Setan Merah tampil dominan sejak babak pertama dimulai. Namun mereka gagal mencetak gol dan skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai. Gol yang ditunggu-tunggu MU baru tercipta pada babak kedua. Diego Dalot membuka skor di menit 60, disusul gol Kobbie Mainoo pada menit 68. Skor 2-0 untuk kemenangan Setan Merah menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini, MU finish di posisi 3 klasemen dengan 18 poin dan lolos ke babak 16 besar Liga Eropa. Di sisi lain, Tottenham Hotspur yang berhasil mengalahkan Elfsborg 3-0 finish di posisi 4 klasemen.